Oke, baik, pengen nanya deh. Tadi kan kita udah ngomongin soal branding, rebranding. Now, karena kita lagi ada di channel marketing, bukan brandingin. Bikin apa? Mungkin jadi sub-brand kali ya. Penasarannya kalau menurut Bayu sendiri, sebenarnya urusan branding itu kan rata-rata ada di bawah marketing ya. Tapi pernah dengar juga dari salah satu sosok lah ya, dia punya prinsip atau punya pandangan bahwa sebenarnya tuh memang branding gak boleh jadi satu sama marketing. Kenapa? Karena kan dia yang mereflect ownernya, yang ada di kepala ownernya tuh apa, visinya apa. Jadi ya harusnya divisi sendiri. Nah, kalau menurut Bayu sendiri sebenarnya tuh baiknya harusnya baiknya tuh sebenarnya seperti apa sih kita melihat dinamika branding dan marketing ini gitu? Ini dengan keterbatasan pengetahuan aku di marketing ya, tapi it's okay. Jadi kan sebenarnya di kacamata bisnis waktu awal ya banyak yang blended semua hal juga ya sebenarnya, banyak yang disatuin gitu karena ya minim resource let's say. Karena tugasnya branding di awal tuh pasti emang jadi lebih banyak bikin aset brandnya kan. Lalu sisanya marketing karena dia harus hidup gitu dari revenue makingnya dia. Nah, maka di situ ya buat apa bikin brand, orang juga nggak ada apa yang harus dijaga, orang lagi dibikin semuanya gitu. Maka tugas orang marketing lah gitu kan. Dan bukan tugas ya, sisipan tugas orang marketing lah yang buat ngejaga brandnya, blend ke situ kan. Tapi as grow on sebenarnya tidak harus juga langsung, bukan tidak harus ya, tapi emang harus refleksi sama sumber daya dan cash flow ya, karena buat soalnya bikin brand tim itu tuh butuh duit gitu, memang butuh resource dan harus di titik mampu gitu, emang realitanya gitu ya. Kalau misalnya idealisnya banget, iya brand harus dipisah sama marketing, karena tugasnya dia akan berbeda. Tapi yang tadi kita mungkin realistiknya ngelihat step by step journey lah buat nyampe ke sana. Jadi tugas brandingnya akhirnya bisa dipecah ke beberapa leadership atau divisi gitu. Misalnya ya tergantung industri ya outputnya apa. Misalnya ya brand yang fashion ya yang jaga art director atau creative director kan biasanya owner. Ya biasanya dia juga punya gitu caranya. Dan art director harus orang kedua yang ngejaga. Marketing director orang ketiga yang harus ngejaga. Jadi kita nanemin tugas brand management tuh ke lintas disiplin, cross function lah ya. Cross function gitu. Dan makanya aku juga bikin si HBM itu karena biar bisa dibaca cross function. Gitu. Tapi setelahnya saat memang udah di titik yang punya equity yang besar, memang harus sih, karena biasanya tuh punya innovation lab-nya, R&D. Nah biasanya brand management tuh lahir dari grup R&D-nya di tim gitu. Jadi dia R&D produk, tapi R&D tuh dia kan R&D atas dasar value enabling kan, biasanya ya. Nah kayak di Eiger, Eiger tuh sebelumnya tuh nggak ada brand. Tapi adanya Innovation Lab. Nah, cuman orang-orang Innovation Lab ini kan sebenarnya ngedevelop produk baru yang beneran riset sama market, dites sama community gitu. Dan itu kita ngomonginnya value banget kan gitu. Marketnya ngerasainnya gimana, pendaki-pendaki petualang ini tuh makainya gimana, ngerasain apa, dan product designer tuh nguliknya gimana, material gimana. Nah, ketiga itu tuh dialog value nih, gitu. Sebagai business owner, would you invest your money to this value atau enggak, gitu kan? Buat akhirnya naikin lagi equity-nya, naikin lagi value produknya, harganya, gitu. Nah, di situ tuh akhirnya bertransformasi lah hari ini jadi tim brand gitu. Dan brand ini tugasnya adalah satu, gimana akhirnya nge-guide, ngasih batasan-batasan, guideline buat marketing dan sales gitu. Dia tuh jadi wasit gitu.
wasit ke segala penjuru. Nah, itu satu. Yang kedua, gimana akhirnya dia menciptakan sebuah aktivasi atau ya aktivasi sih, banyaknya memang aktivasi yang nge-deliver value, yang embed ke produk gitu, embed ke marketing strategi gitu. Nah, tugasnya brand tuh di situ tuh gitu. Beneran ada social enterprising-nya juga gitu. Nah, pasti brand kalau maksudnya brand management tuh di situ ya.